kepada Pendeta Girsang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan hari ini yang sudah diberikan kepada PSBB Ministry. Ya, terima kasih Bu Eva atas kesempatan yang diberikan. Juga salam kenal bagi sahabat-sahabat semua dan selamat pagi ya. Oke, baiklah. Saya akan sharing layar saya dulu ya, sharing layar saya. Nah, topik hari ini pagi ini adalah merdeka dalam kebenaran ya, bersama PSBB. Saya Pendeta Paruntungan Girsang dari Koordinator Christ Center Ministry Indonesia Jakarta. Ya, saya bicara pengertian. Nah, ini saya ambil dari kamus ya. Kata merdeka. Merdeka itu artinya bebas dari perhambaan, dari penjajahan dan sebagainya. Maka dalam konteks sharing hari ini, kata merdeka itu sesuai konteks Alkitab adalah merdeka itu adalah bebas dari dosa, bebas dari perhambaan dosa, atau pangkalnya adalah merdeka dari perhambaan hukum Taurat. Jadi tidak terikat hukum Taurat. Nah, disinilah yang disebut dengan merdeka. Karena hukum Taurat itu sangat membebani bagi kehidupan bangsa Yahudi pada saat itu. Karena ada 613 do and don't yang harus dilakukan. Satu saja gagal, maka semuanya menjadi gagal. Nah, dan kebenaran. Kebenaran adalah keadaan atau hal dan sebagainya yang cocok dengan keadaan hal yang sesungguhnya. Sesuatu yang sungguh-sungguh benar-benar ada. Maka dalam konteks kebenaran firman Tuhan, ya kita berbicara, sang firman yang hidup, yaitu Yesus Kristus itu sendiri adalah kebenaran. Untuk itu ini sebagai dasar, ya, sebagai dasar yang untuk kita masuk lebih ke dalam. Maka kita harus mempelajari dan mengerti dengan baik sebelum salib, hal-hal sebelum salib, pada saat salib. Ya, di situ salib itu ada tabir bait Allah terbelah. Kemudian tubuh Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Itulah yang disebut dengan rumah Bapa. Ya, dia katakan rombaklah bait suci itu pada hari ketiga kebangkitkan bait suci yang baru. Kemudian terjadilah Pentakosta. Kemudian hal-hal yang besar sekali yang tidak pernah kita bahas selama ini adalah kehancuran bait suci Allah. Nah, inilah yang mengakhiri dari zaman dosa tadi, mengakhiri zaman hukum Taurat, mengakhiri hukum Musa. Ya, dengan hancurnya bait suci Allah, maka itulah titik tolak kehancuran bait suci Allah. Artinya bangsa Yahudi pada saat itu tidak terbebani lagi untuk melakukan ritual-ritual penyembelihan binatang karena Yesus sudah mati di kayu salib dan Tuhan tidak ada lagi di ruang maha suci karena Tuhan sudah maha hadir karena Kristus itu adalah Allah yang roh itu sendiri. Nah, setelah titik poin titik itu, maka bangsa Yahudi pada saat itu orang percaya pada saat itu ngeh. Nah, sesuai dengan Ibrani 9 ayat 8 dikatakan, Roh Kudus mengingatkan bahwa ke tempat yang kudus itu belum terbuka. Apa tempat yang kudus itu? Yaitu tubuh Kristus. Orang percaya yang telah menjadi bait suci baru itu belum terbuka. Belum dipahami, belum dimengerti sepanjang kemah yang pertama, yaitu bait suci yang ada di kota Yerusalem masih berdiri. Nah, dengan kehancuran bait suci di tahun 70, baru orang-orang percaya yang disebut di zaman itu adalah imamat rajani. Mereka mengerti betul bahwa mereka telah menjadi bait suci Allah dalam roh. Nah, ini penting sekali. Nah, untuk itulah pemahaman itu penting bahwa mereka sudah merdeka, ya, merdeka dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, mereka merdeka dalam kebenaran yaitu dalam Kristus itu sendiri. Nah, itulah yang disebut masuk zaman baru, zaman kasih karunia. Ya, nomor 3 di sini, ya, maut telah dibinasakan, ya. 1 Korintus 15 ayat 26 berkata, musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Jadi musuh yang terakhir dalam kehidupan umat manusia adalah maut. Nah, maut ini telah dikalahkan oleh Yesus Kristus di tahun 33 Masehi. Jadi maut sudah nggak ada lagi. Karena maut sudah dikalahkan oleh Yesus. Maka di 1 Korintus 15 ayat 56 katakan, sengat maut ialah dosa.
dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Nah, maka waktu disalib dia katakan tetelestai. Artinya apa? Hukum Taurat telah digenapi di dalam kematiannya. Karena dialah kutuk hukum Taurat sudah Kristus tanggung. Yesus telah menanggungnya di kayu salib. Kutuk dosa, kutuk hukum Taurat sudah ditanggung oleh Yesus. Jadi tetelestai telah selesai. Ya, telah selesai. Jadi hukum Taurat telah digenapi dalam kematian Yesus Kristus. Roma 10 ayat 4 katakan, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Nah, jadi Kristus itulah ya kegenapan hukum Taurat. Maka ya kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Jadi bagi kita setiap yang percaya, yang kita itu memang sudah dibebaskan dari hukum Taurat sejak sebetulnya secara de jure itu terjadi di tahun 33 Masehi. Tetapi bangsa Yahudi yaitu orang percaya pada saat itu belum paham, belum renewing mind, belum mengerti sampai hancurnya bait suci Allah, maka mereka mengerti. Ya, mereka baru mengerti. Apalagi kita yang hidup di zaman ini ya, zaman ini itu kita harus benar-benar mengerti bahwa sudah tidak ada ikatan kita dengan hukum Taurat. Tapi kalau mau pelajari ya boleh dipelajari, tapi bukan kita hidup di dalamnya. Kita tidak hidup di dalamnya lagi. Nah, maka dipertegas di Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Ya, untuk menciptakan apa? Menciptakan baik bangsa Yahudi maupun orang yang non-Yahudi menjadi satu manusia baru di dalam Kristus. Nah, Galatia 5 ayat 4 katakan, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Jadi, kalau kita masih menggandoli hidup di dalam hukum Taurat, artinya apa? Ya kita yang terbebani. Di mata Tuhan hukum Taurat sudah selesai. Artinya kita yang tidak mengalami apa? Kemerdekaan itu sendiri. Kita yang membebani diri kita pribadi dengan kegiatan-kegiatan hukum Taurat. Maka yang rugi siapa? Yang rugi adalah diri kita sendiri. Itu menjadi beban, yang menjadi beban bagi kita. Padahal kita sudah merdeka. Di dalam hidup kita ini kita sudah merdeka. Ya, merdeka. Jadi kalau kita lakukan itu, maka kita hidup di luar kasih karunia. Lepas dari Kristus. Ini firman Tuhan yang berkata. Kemudian kelima, kebenaran itu memerdekakan. Jadi kebenaranlah yang memerdekakan. Kristuslah yang memerdekakan. Sang firman yang hidup itu telah memerdekakan kita. Jadi Yohanes 8 ayat 32 berkata, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Ya, ini memang perlu open mind, renewing mind. Maka kita bisa mengerti kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi, kalau kita mau memerdeka, maka kita harus open mind, open heart. Kita nggak boleh menutup diri untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan. Kita tidak boleh terikat oleh sesuatu apapun. Yang namanya firman Tuhan kita mau menggali. Karena Amsal 25 ayat 2 berkata, kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu. Tetapi kemuliaan raja-raja menyelidiki sesuatu. Jadi kita ternyata modal kita tidak cukup mendengar. Tidak cukup mendengar dari apa kata orang. Apa kata dari dosen kita. Dari senior kita. Tetapi apa yang diperkatakan dosen kita, apa yang diperkatakan oleh senior kita atau sahabat kita, kita perlu cek and recheck lagi. Gali lagi, baca lagi firman, cek lagi konteksnya ayat, menjawab ayat, sehingga kita betul menangkap kebenaran itu. Ya, karena dari situlah kita mempelajarinya, ya, mendapatkan pengetahuannya, dan akhirnya kita firm, kita bisa mengerti. Jadi kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dan Yohanes 8 ayat 16 ayat 36 katakan,
Jadi apabila anak itu, yaitu Kristus Yesus, memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi, mari kita introspeksi dalam diri kita. Apakah kita benar-benar merdeka? Ini penting sekali. Karena saya masih melihat ya dalam pelayanan saya, dalam pergaulan saya, masih banyak orang merasa terbebani hidup ini. Dia harus begini, harus begitu, harus macam-macam. Hanya untuk mencari pengasihan Tuhan. Padahal ini semua inisiatif Tuhan. Tuhan sudah membereskan untuk kita. Yang penting sebetulnya dalam hidup kita bagaimana kita percaya, mengaminkan, menghidupi Tuhan, menghidupi firman yang hidup itu di dalam hidup kita. Maka hidup kita betul-betul menjadi benar-benar merdeka. Waktu kita hidup merdeka di dalam Dia, maka hidup kita menjadi benar. Kebenaran itu jalan lewat hidup kita. Kalau kita menghidupi, tapi kalau kita yang mengusahakan, maka pada titik tertentu kita akan mengalami stres, tertekan. Ya kita tahu ada pendeta di Amerika, gembala bunuh diri. Hillsong juga, ya pemimpin Hillsong, penulis lagu yang luar biasa itu, dia pada satu titik dia merasa hampa hidupnya, kosong. Kenapa? Karena mereka yang berusaha untuk membuat diri mereka kudus, membuat diri mereka tak bercacat celah. Padahal sebetulnya Tuhan yang telah melakukannya bagi kita dengan kematiannya di kayu salib dan kebangkitannya. Maka kita hidup di dalam Dia. Dan sekarang kita perlu menghidupi, mengaminkan, percaya bersama Dia berjalan. Maka itulah yang dikatakan Immanuel, berjalan bersama Kristus. Maka hidup kita benar-benar merdeka. Ini penting sekali untuk kita pahami bersama. Nah, nomor 6 ini. 6. Dimerdekakan dari dosa. Roma 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ini diperkatakan di antara ini tahun 50-an 60-an itu ya, Masehi ya. 60-an Masehi ya, sebelum kehancuran bait suci Allah ya. Ini sudah dikatakan kamu telah dimerdekakan dari dosa. Jadi kita ini telah merdeka dari dosa. Jadi kata dosa ini sebenarnya ini kan kata dari hukum Taurat. Ya, hukum Taurat. Saya sebagai kesaksian bagi dalam hidup saya tidak pernah mengatakan diri saya berdosa. Mengapa saya berani berkata saya bukan orang berdosa? Karena memang saya telah menjadi hamba kebenaran. Jadi saya tidak pernah minta ampun atas dosa. Karena hukum Taurat sudah tidak ada, saya tidak berdosa lagi. Tetapi salah iya. Saya melakukan kesalahan iya. Kalau saya melakukan kesalahan, ada konsekuensi yang saya tanggung dalam kehidupan saya. Misalnya, ada orang melanggar lampu merah. Misalnya ya, maka mereka akan kena tilang. Ya, kena tilang. Tapi urusan dosa sudah selesai. Urusan dosa telah ditanggung, ya dosa-dosa dunia telah ditanggung oleh Yesus. Semuanya sudah tetelestai. Jadi bagi kita sebenarnya dalam hidup ini tidak layak kita menyatakan kita orang berdosa, karena waktu kita mengatakan kita orang berdosa, artinya apa? Kita menyepelekan, mengabaikan, menghina karya salib Kristus. Karena karya yang terbesar di dunia ini adalah karya salib Kristus, itulah yang terbesar. Jadi mari kita menghargai dan menghidupi di dalam kehidupan kita. Waktu kita merdeka dalam kebenaran itu, maka ya nggak mungkin kita melakukan kesalahan ini, kesalahan itu, kesalahan ini, enggak. Kenapa? Karena Tuhan yang hidup. Tuhan yang hidup di dalam kita. Maka hidup kita menjadi benar. Karena kebenaran itu ada dalam kita, maka hidup kita menjadi benar. Gitu. Tapi bukan upaya kita. Kalau upaya kita menjadi benar, apa bedanya kita dengan agama yang lain? Apa bedanya kita dengan
pengajaran-pengajaran yang lain. Justru pengajaran Kristus ada pengajaran yang paling istimewa, kasih karunia yang begitu dahsyat dalam hidup kita. Dia yang hidup di dalam kita. Maka kebenaran itu sudah ada di dalam kita. Maka waktu kita hidupi kehidupan keseharian kita, di dalam hidup kita, baik di tengah-tengah keluarga, di dunia kerja, di marketplace, ya, baik juga kita mengabdi bagi bangsa dan negara, maka hidup kita menjadi benar dan bahkan kita menjadi inspirasi bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, inilah yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan bagi bangsa dan negara dan bagi bangsa-bangsa. Nah, kemudian dipertegas lagi di Roma 8 ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Nah, saya berhenti sebentar, saya akan ceritakan ini, ya. Jadi roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu. Jadi saudara, dikatakan roh. Mengapa dikatakan roh yang memerdekakan? Karena kita harus tahu bahwa di 1 Petrus 3 ayat 18, Yesus mati dalam bentuk manusia, dalam wujud manusia. Tapi dia dibangkitkan dalam roh. Ya. Nah, maka dikupas juga di 1 Korintus 15 ayat 45, saudara sekalian. Di sana dikatakan Adam yang pertama menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir, is talk about Christ, berbicara tentang Kristus, menjadi roh yang menghidupkan. Jadi Kristus itu adalah roh yang menghidupkan. Maka kita bersatu, jiwa kita. 1 Petrus 1 ayat 9 berkatakan, engkau telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Nah, jiwa kita yang selamat inilah mindset, pikiran kita, kehendak kita yang sudah fokus terarah kepada Kristus karena kita telah merdeka. Nah, jiwa kita ini bersatu dengan roh yang menghidupkan itu, yaitu Sang Kristus sebagai roh yang menghidupkan. Dialah Allah yang roh itu, kita bersatu dengan dia. Maka inilah keselamatan, inilah lahir baru, inilah kebebasan, inilah kemerdekaan dalam hidup kita. Merdeka di sini bukan berarti kita bisa melakukan semena-mena, bukan itu maksudnya. Merdeka di sini adalah merdeka kita tidak kembali kepada perjanjian lama. Kita tidak kembali lagi kepada aturan-aturan hukum Taurat, tapi kita hidup di dalam hukum Kristus, kasih karunia. Kebenaran itu hidup di dalam saudara dan saya. Waktu kita menghidupi kebenaran, menghidupi roh itu, bersatu dengan dia, maka hidup kita memperlihatkan hasil, output kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini penting sekali yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Kembali Roma 8 ayat 2, roh yang memberi hidup. Jadi kita telah merdeka, ya, telah memerdekakan kamu dalam Kristus. Jadi harus menjadi catatan, saudaraku. Kita merdeka di dalam Kristus. Ya, merdeka dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi ada kata tanda petik dalam Kristus. Nah, di luar Kristus ini tidak bisa terjadi. Hanya ada di dalam Kristus. Nah, Nuh dan keluarganya ada di dalam bahtera. Ya. Nuh dan keluarganya ada di dalam bahtera, teman-teman sekalian. Ini ada bahtera. Nuh dan keluarganya ada di dalam bahtera. Ya, Nuh dan keluarganya ada di dalam bahtera, saudaraku. Ada 8 jiwa. Maka mereka selamat. Bahtera adalah gambaran Kristus. So, kita harus ada di dalam Kristus itu. Kita harus ada di dalam kebenaran itu. Kita hidup di dalam kebenaran itu. Kita hidup di dalam Sang Firman yang hidup. Sehingga kita merdeka. Waktu kita ada di dalam Kristus, maka kita menjadi merdeka. Kita merdeka dari hukum dosa dan hukum maut. Ini luar biasa sekali kalau kita memahaminya. Kemudian kita lanjutkan.
Oh, nggak mau ya? Oh, nggak mau ya? Sebentar ya. Sudah. Ya, melayani dengan kasih. Nomor 7, melayani dengan kasih. 2 Korintus 3 ayat 17 berkata, sebab Tuhan adalah roh. Ya, kita tahu semua nih. Allah itu adalah roh. Yohanes 4 ayat 24. Nah, dipertegas di sini. Kalau bicara Tuhan itu siapa? Tentu semua kita sepakat berbicara tentang Yesus Kristus. Nah, di sini dipertegas. Sebab Tuhan adalah roh. Kalau roh tentu dia maha hadir, omnipresent dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak heran kalau Matius 18 ayat 20 berkata, jika ada 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, ada roh Tuhan, ada roh Kristus. Ya, ada roh Kristus. Jadi di mana ada roh Kristus, di situ ada kemerdekaan. Luar biasa sekali. Ya, Bapak, Ibu, Saudaraku. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Jadi memang sejak awal, ya, kita umat manusia itu sudah direncanakan dipanggil untuk merdeka, untuk hidup kudus dan tak bercacat celah, sesuai dengan Efesus 1 ayat 4 telah diperkatakan demikian. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi, dengan kemerdekaan kita ini, maka inspirasi sebetulnya itu bertambah luar biasa dalam hidup kita. Karena tidak ada beban hukum Taurat, tidak ada beban dosa dalam hidup kita, maka hidup kita betul-betul merdeka, free, merdeka. Sehingga apa? Sehingga Tuhan yang hidup di dalam kita, ya, kasih dari Tuhan yang ada dalam kita itu bisa mengalir. Jadi kita bisa melayani seorang akan yang lain dalam kasih. Ya marilah, ya saya lihat PSBB punya rencana ke sana. Ya tentu bisa merging, bersinergi dengan ya anak-anak Tuhan lainnya, bersinergi dengan organisasi lainnya untuk membuat lebih optimal hasilnya bagi Indonesia dan bangsa-bangsa. Nah ini ajakan bagi kita saudaraku. Siapapun kita, sebenarnya telah merdeka dari hukum Taurat. Jadi siapapun kita sebenarnya telah merdeka dari hukum Taurat. Nah ini penting sekali. Jadi kita bukan orang berdosa. Seperti saya katakan tadi, kita bukan orang berdosa. Karena banyak, ya dulu waktu saya jadi jemaat zaman dulu banyak ditanya ini di depan. Siapa merasa tidak berdosa? Nggak ada yang berani angkat tangan. Sekarang kalau saya ditanya siapa yang nggak berdosa, bukan orang saya angkat tangan, pasti. Karena saya sangat menghargai karya salib Kristus yang telah berkorban untuk kita. Dan kita sudah hidup di dalam Dia. Jadi kita bukan orang berdosa, tapi orang merdeka, orang benar. Nah, kita ini orang merdeka, orang benar. Wow, luar biasa sekali, teman-teman sekalian. Siapapun kita, sebenarnya telah menjadi satu manusia baru. Nah, dalam Kristus. Jadi saudara, kita bukan manusia lama lagi. Kita telah dipindahkan dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Kita bukan manusia lama lagi, kita sudah manusia baru. Kita hidup dengan kirbat yang baru. Kirbat yang bersifat apa? Spiritual, rohani. Hal-hal yang rohani. Bukan lagi berbicara hal-hal perbuatan-perbuatan yang membuat kita dihargai di hadapan Tuhan. Walaupun perbuatan-perbuatan baik, jasmani itu bagus. Itu memang menjadi bagian dari hidup kita. Tetapi poin yang penting adalah kita sadar bahwa kita adalah manusia baru dalam Kristus. Manusia roh di dalam Kristus. Ya, kita menjadi orang merdeka di dalam Dia. Ya.
Nah, kita sempurna. Kita telah sempurna di dalam Kristus. Di luar Kristus ya memang tidak. Nah, di Kolose 1 ayat 28, marilah kita memimpin, mengajar orang supaya apa? Mengalami kesempurnaan dalam Kristus. Ini poin penting yang perlu penginjilan kita, pengajaran kita. Supaya setiap orang mengalami kesempurnaan itu di dalam Kristus. Relasi kita kepada Tuhan adalah dalam roh dan kebenaran. Karena kita tubuhnya, kita baik sucinya, dia menjadi kepala gereja, dia kepala jemaat. Kita sudah unity, kita berdua bersatu dengan Tuhan. Immanuel, kita tak terpisahkan lagi hidup kita dengan dia. Ya, relasi kita dalam roh dan kebenaran. Pertanyaannya, apakah kita menerapkan kehidupan kita day by day, waktu ke waktu, second per second, memiliki relasi dalam roh dan kebenaran? Ya, waktu kita menghidupi ini, maka tidak ada ketakutan dalam hidup kita, tidak ada intimidasi apapun dalam hidup kita. Nah, kita adalah pribadi yang merdeka. Kita adalah pribadi yang merdeka. Dahsyat, saudara. Kalau kita semua menangkap kebenaran ini, kalau anak-anak Tuhan, generasi muda kita menangkap kebenaran, maka kalau mereka adalah pribadi yang merdeka, ya, sebagai manusia roh yang hidup dalam Kristus yang roh itu, yaitu Kristus yang kebenaran itu, kita menjadi orang-orang benar. Wah, dahsyat. Pasti kita, anak-anak muda kita, ya orang-orang muda kita akan memberikan karya terbaik dalam kehidupan mereka, saudara. Ya, karya terbaik. Sebab apa? Tuhan yang hidup dalam setiap kita sebagai tubuhnya. Dia kepala. Dialah yang mengatur hidup kita. Dialah roh. Hendaklah engkau dipimpin oleh roh. Engkau dipimpin oleh Sang Tuhan itu. Sang firman yang hidup. Maka kasihnya mengalir dalam hidup setiap kita sebagai tubuhnya. Ya, sehingga melalui kita bisa memberikan inspirasi. Kita bisa menjadi jawaban bagi kehidupan, baik di tengah keluarga, di dunia kerja, di kantor kita, di perusahaan kita, di mana saja kita bisa menjadi jawaban. Sehingga anak-anak Tuhan benar-benar yang saya katakan tadi, memberikan karya terbaik bagi kehidupan ini. Sehingga benar-benar kalau Yesus dulu ada di bumi ini, dia melakukan hal yang terbesar bagi kemanusiaan. Maka setiap anak-anak Tuhan, di mana Tuhan hidup di dalamnya, maka Tuhan yang mengalir. Maka setiap anak-anak Tuhan akan memberikan karya terbaik bagi kehidupan ini. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari, ya, baik agama-agama yang lain akan melihat anak-anak Tuhan yang luar biasa. Jadi tidak ada anak-anak Tuhan yang jadi koruptor, nggak ada. Seperti selama ini masih ada anak-anak Tuhan jadi koruptor. Ya, makanya kalau kita mengerti kita sudah merdeka, kebenaran itu hidup di dalam kita. Kita menghidupi kebenaran itu dalam hidup kita. Sang Tuhan itu, Kristus itu hidup di dalam kita. Maka dia mengalir. Ya, Filipi 2 ayat 13 berkata, ya, Allah lah yang melakukan baik kemauan maupun perbuatan sesuai kerelaannya melalui saudara dan saya. Betapa dahsyat kalau setiap anak-anak Tuhan, setiap generasi muda kita menghidupi hal ini dalam kehidupannya. Maka anak-anak Tuhan akan dipercaya oleh bangsa ini. Anak-anak Tuhan dipercaya oleh bangsa-bangsa, ya, yang selama ini belum diraih, akan diraih ke depan. Untuk itu mari kita bersama-sama menyiapkan diri kita, menyiapkan generasi-generasi kita untuk benar-benar mengerti kebenaran dulu. Mengerti kebenaran dan belajar sesuai dengan profesi mereka, keahlian mereka. Ya, passion mereka apa. Sehingga benar-benar kita bersama dengan anak cucu kita ke depan, ya, sebagai warga negara Republik Indonesia, bisa memberikan karya terbaik bagi Indonesia, bahkan ditugaskan sampai ke bangsa-bangsa. Demikian saya sampaikan pada hari ini. Mari kita berdoa sebelumnya.
Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang Engkau percayakan disampaikan melalui hamba-Mu ini. Kami sesuai dengan kitab Matius 13 ayat 23, kami seperti tanah yang subur Tuhan. Kami percaya manakala kami ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan, maka di tahap awal kami mengerti akan kebenaran. Waktu kami mengerti akan kebenaran, maka kami berbuah. Mengenal lebih dalam. 100 kali, 60 kali, 30 kali. Maka akan memiliki output, mengeluarkan ekspresi kasih yang luar biasa dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapak. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kami telah bersatu dengan Engkau. Kami telah mengalami kemerdekaan. Kebenaran itu kami hidupi dalam kehidupan kami. Kristus yang hidup. Sehingga kami benar-benar bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus, bagi kita yang percaya, mari sama-sama kita katakan. Amin. 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 Terima kasih Pak. Pendeta Paruntungan. Thank you, Girsang. Thank you.